Sebut saja namaku Andri. Kisah ini terjadi di bulan Februari tahun 2024. Bisa dibilang masih sangat baru. Jadi saat itu aku berprofesi sebagai kurir paket. Di kabupaten tempatku bekerja, area untuk mengantarkan paket ini memang lumayan jauh dari kantornya. Kurang lebih menempuh perjalanan 1 jam. Dan itu bisa dibilang daerahnya agak pelosok. Kita harus melewati perkebunan karet, barulah di situ pedesaannya. Yang lebih uniknya, masyarakat di sana itu mayoritas ada di rumah itu sore ataupun waktu malam. Karena kalau pagi sampai siang, biasanya mereka akan beraktivitas di sawah ataupun kebun. Jadi jarang ada di rumah. Dan ditambah lagi, pembagian untuk mengantarkan paket ini itu ada 3 kali dalam sehari. Jadi biasanya 3 kali ini dibagi oleh 3 orang, pagi, siang, dan sore. Nah, yang sore inilah itu bagianku, sedangkan pagi dan siang oleh temanku di wilayah yang sama juga. Tapi biasanya kalau paket yang tidak bisa diantarkan pagi dan siang, kalau orang yang memang ada malam, itu biasanya dioper kepadaku. Nah, di saat bulan Februari tersebut, hujan sedang deras-derasnya. Memang akhir-akhir ini, tak jarang aku harus mengantarkan paket ini sampai hujan-hujanan. Tapi lihat kondisi juga. Kalau hujannya benar-benar deras, mau tidak mau, aku tidak mau memaksakan. Kenapa? Karena resiko paket yang akan kubawa itu bisa rusak. Jadi aku akan memilih hujan agak reda atau minimal rintik-rintik lah. Jadi setidaknya paket masih bisa aku amankan. Jadi saat itu aku kebagian di sore hari. Seperti biasa, pagi hingga siangnya aku beraktivitas sebagai ojek online. Sorenya tepat pukul 2 aku sudah berangkat ke kantor. Berangkat ke sana karena barang katanya sudah persiapan datang. Nah, barang baru aku terima itu pada pukul 4. Ketika barang sudah aku terima, aku mulai setir kembali karena aku susun kembali untuk wilayah pengantaran. Saat itu, aku kebagian untuk mengantarkan paket kurang lebih sekitar 100 kurangan lah. Ya kalau biasanya dengan jumlah seperti itu, paling pukul 8 sudah selesai biasanya. Karena alamat yang kulihat memang sudah aku hafal. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Nah, singkat cerita, saat aku sedang menyusun kembali paket, tiba-tiba hujan turun. Awalnya rintik-rintik, namun lama-kelamaan kok tambah deras. Hingga akhirnya aku kembali neduh ke kantor. Paket sudah aku amankan saat itu, tinggal siap mengantarkan saja. Tapi kondisi hujan seperti itu, mau tidak mau aku tidak bisa memaksakan. Jadi aku nunggu dulu. Teman-teman yang lain pun menunggu. Cuman waktu itu daerah paling jauh yang harus diantarkan ya wilayahku saat itu. Sedangkan rekan-rekan yang lain, mereka terbilang sangat dekat. Jarak tempuh menuju lokasi juga itu bisa ditempuh cuman di bawah setengah jaman. Sedangkan aku sendiri yang jarak tempuhnya sampai 1 jam. Aku hanya menunggu saat itu. Hujan mulai reda, kalau tidak salah waktu itu menjelang maghrib. Itu juga belum benar-benar reda, masih rintik-rintik. Aku persiapkan jas hujan, aku tutup paket dengan plastik. Nah setelah itu, aku berangkat. Aku tempuh saat itu jalanan yang masih hujan gerimis seperti itu. Singkat cerita, aku sampai di lokasi. Di situ aku mulai membagikan paketnya ke rumah-rumah. Ya walaupun saat itu, ya dengan kondisi seperti itu, orang malas untuk keluar. Bahkan beberapa orang ada yang baik, mereka menyuguhkan teh dulu, menyuruhku untuk mampir dulu. Tapi mau bagaimana? Mau tidak mau ini paket harus diantarkan. Ya kalau memang harus kembali lagi ke kantor, minimal itu 1/4-nya. Tapi kalau bisa aku harus antarkan.
Karena gajiku ini sebagai kurir itu dibayar per paket yang terkirim. Kalau misalnya paket kembali, ya otomatis aku tidak dibayar. Jadi sebisa mungkin aku harus sukseskan semuanya. Singkat cerita, setelah mengantarkan lumayan banyak, tersisalah cuma 10 paket. Nah, di situ kebetulan arahnya mendekati arah pulang. Biasanya rute menuju pulang itu aku memilih jalur memotong. Memang kalau jalur memotong ini bisa lebih dibilang daerahnya ini sepi. Karena harus melewati perkebunan karet dan jalannya juga memang jelek. Tapi kalau harus memutar, itu jaraknya lumayan jauh. Ditambah lagi, daerah pemutar ini dia lebih rawan oleh tindak kriminal. Karena jalannya bagus, memang sepi. Tapi di situ rawan. Sedangkan kalau ke area perkebunan karet, walaupun jalannya tanah, berbatu, kanan kirinya memang perkebunan karet, tapi jarang di situ terjadi tindak kriminal. Cuman jalur situ terbilang angker. Tapi selama ini, selama aku bekerja menjadi kurir, memang setiap pulang aku selalu lewat situ. Lewat perkebunan karet itu. Karena sebelum perkebunan karet, nah di situ di tengah-tengahnya ada pabriknya, ada pabrik, ada perumahannya juga. Jadi bisa dibilang ada titik di mana titik ramainya juga, tapi banyak titik sepinya. Nah, saat itu sebelum sampai ke perumahan karyawan perkebunan karet ini, aku mampir dulu di warung kopi. Aku ngopi dulu. Nah, di situ aku lihat jam. Waktu itu jam menunjukkan pukul setengah 9 malam. Ya memang sudah larut malam, hujan juga sudah reda. Tinggal sisa-sisa tanah yang becek saja yang menghiasi situasi malam itu. Selesai ngopi, aku lanjut lagi untuk mengantarkan. Aku lanjut, nah di situ aku mulai masuk ke area perkebunan karet. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 2-3 kiloan lah. Nah, sampai ke perumahan karyawan perkebunan karet, di situ aku mulai antarkan 10 paket ini. Aku antarkan hingga pengantaran terakhir. Nah, setelah pengantaran terakhir ini, di situ saat aku akan membereskan karung, di situ aku kaget. Karena di dalam karung ternyata tersisa 1 paket. Di situ aneh aku. Aku lihat paket tersebut, aku baca alamatnya. Aku baca, loh, kok kayaknya tempatnya asing. Tempatnya memang tidak jauh dari daerah sini kalau lihat dari lokasinya. Tapi aku asing. Karena perasaan di daerah yang ditunjukkan oleh alamat di paket ini, di situ tidak ada perumahan. Sedangkan di paket tersebut alamatnya perumahan. Apa? Perumahan baru pikirku kan. Masalahnya di wilayah tempat pengantaranku, namanya perumahan cuma satu-satunya yang ada di perkebunan karet. Itu juga memang perumahan lama. Sedangkan untuk perumahan baru memang tidak ada. Karena mayoritas wilayah pengantaranku ini itu pedesaan. Di situ aku pikir untuk nanya-nanya saja ke warga sekitar, mudah-mudahan ada orang di sana. Saat itu sempat kulihat jam. Jam menunjukkan pukul setengah 10 kurang 15. Aku pacu motorku menuju ke alamat yang dituju. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit, aku sampai di kira-kira mendekati alamat itu. Aku lihat sekitar, di sana tidak ada orang sama sekali, sepi. Bahkan bisa dibilang rumahnya juga sangat jarang. Karena aku yakin memang di sini tidak ada perumahan sama sekali. Dan saat aku cek di aplikasi ponselku juga, anehnya si paket ini itu tidak ada datanya. Namun karena tanggung ini paket cuma sisa 1, aku antarkan saja kan. Aku cari, aku susuri. Namun tetap aku tidak menemukan orang sama sekali. Hingga saat di sebuah titik, tepat ada sebuah pertigaan,
Nah, di pertigaan tersebut, aku lihat ada orang yang berdiri. Ada orang yang berdiri, lekas-lekas aku hampiri. Aku berhenti tepat di depan orang tersebut. Nah, di situ aku tanya, "Pak, tahu alamat ini nggak?" Orang itu tampak diam dan tak berapa lama bilang, "Urus saja Pak ke sana, nanti Bapak ketemu alamatnya," ucap orang tersebut. Aku mengucapkan terima kasih dan setelah itu melanjutkan untuk mengantarkan paket itu. Di situ aku tetap heran, karena selama ini aku bolak-balik di wilayah tersebut, kayaknya aku baru mengantarkan ke tempat ini. Karena setauku, daerah tersebut itu hanya perkebunan karet saja. Apalagi ini benar-benar perkebunan karet yang memang jauh dari pemukiman. Tapi aku coba berpikir positif saat itu. Siapa tahu memang daerah tersebut memang sudah dibangun perumahan. Aku terus saja melajukan motorku hingga sampailah aku melihat semacam ada gerbang. Gerbang mirip gerbang perumahan. Tapi gerbangnya ini sedikit aneh bagiku. Kalau umumnya perumahan, apalagi perumahan baru, biasanya gerbang perumahannya itu bagus. Nah, ini gerbang perumahannya ini layaknya pemukiman tempo dulu. Jadi menggunakan bata merah dan itu disusun ngebentuk kerucut. Nah, di situ terlihatnya bata merah itu sudah berlumut. Malah terlihat rusak. Memang di dekat gapuranya ini dia bertuliskan perumahan itu. Aku sempat terdiam saat itu. Apa di sini memang ada orang? Apa benar-benar ada pemukimannya? Begitulah pertanyaanku saat itu. Tapi aku lanjut saja. Aku masuk gerbang. Nah, setelah masuk, kulihat di dalamnya ada beberapa rumah. Namun anehnya, rumah-rumah ini tampak gelap. Benar-benar gelap. Seakan tidak berpenghuni sama sekali. Layaknya perumahan kosong. Nah, di titik inilah aku mulai merinding. Aku mulai merasakan takut juga. Aku khawatir saat itu. Khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Aku terus muter-muter di area perumahan itu. Bahkan lampu penerangannya itu jarang. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah rumah. Rumah itu lampunya menyala. Lekas-lekas aku hampiri rumah tersebut. Niatnya aku akan tanya, bila perlu aku titipkan saja paketnya di situ. Ketika aku turun, kulihat nomornya dan alamatnya sama persis seperti yang tertera di paket ini. Tanpa pikir panjang, aku ketok. Tak berapa lama, keluar pemiliknya. "Ya, ada apa?" Pemiliknya seperti itu. Aku jelaskan bahwa aku akan mengirimkan paket. "Apa benar Bapak namanya Bapak Jumadi?" Ucapku seperti itu. Orang itu mengangguk. Lekas-lekas aku berikan paketnya. "Ya, terima kasih ya. Mau mampir dulu ke dalam?" "Enggak Pak, terima kasih. Saya lanjut pulang aja." Ucapku seperti itu. Tanpa aku menoleh ke arahku, si bapak tersebut langsung masuk kembali. Langsung ditutup pintunya. Aku kembali ke motor. Nah, saat aku kembali ke motor, tiba-tiba aku merasakan bulu kuduk ini tiba-tiba meremang, merinding. Benar-benar merinding saat itu. Aku seakan ketakutan, entah kenapa. Aku putarkan motor. Nah, di situ aku mulai nyalakan. Saat aku nyalakan, motorku tidak mau menyala. Beberapa kali aku starter, tidak mau. Coba aku selah, tetap saja tidak nyala. Parahnya lagi, saat itu aku tidak bawa kunci-kunci. Tadinya aku akan mengecek businya, takutnya memang businya bermasalah.
Nah di situ aku niat akan meminta tolong si bapak tadi. Siapa tahu dia di rumahnya puncak kunci. Namun saat aku berbalik, di situ aku kaget. Karena kulihat yang tadinya itu rumah, kini hanya berupa tanah kosong dengan rumputan dan pepohonan besar. Di situ aku kaget. Bahkan saat aku lihat sekeliling, yang tadinya itu perumahan, kini berubah menjadi area perkebunan karet. Di situ aku panik. Aku benar-benar panik. Aku bingung saat itu. Saat aku lihat ponselku tidak ada sinyal sama sekali. Tambah bingung saat itu. Aku harus bagaimana? Lekas-lekas aku naik motor. Sebisa mungkin aku salah. Alhamdulillahnya motor menyala. Karena posisi berada di tengah-tengah perkebunan karet, medannya banyak semak-semak, apalagi jalanannya becek. Otomatis motorku ini kesulitan untuk keluar dari sana. Tapi aku tidak peduli saat itu. Bahkan motorku sudah penuh dengan tanah. Aku tidak peduli. Aku ingin cepat-cepat keluar dari sana. Namun di situ aku lihat, aku tak melihat jalan. Aku merasa berada benar-benar di tengah perkebunan karet. Di tengah-tengah kepanikan seperti itu, tiba-tiba ada orang yang memanggil. Hei, hei, hei. Di situ aku langsung celangak-celinguk karena suaranya sangat jelas. Tapi aku belum melihat sosok yang memanggil itu di mana. Karena posisi kan sekeliling benar-benar gelap. Cahaya bulan pun tidak ada saat itu. Sedangkan cahaya lampu motorku hanya mengarah ke depan. Di situ aku tidak peduli. Aku berusaha melajukan motorku saja. Aku berusaha majukan motorku hingga di sebuah titik, samar-samar dari arah depan, aku seperti melihat ada sosok yang berdiri. Karena saat itu kupikir, di dekat orang yang berdiri itu, sepertinya pertigaan yang pertama kali kulihat. Jadi posisinya sekarang itu terlihat bukan seperti jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan, melainkan jalan yang seperti biasa dilewati oleh jalan setapak. Nah, orang tersebut tampak berdiri di sana. Lekas-lekas aku terus majukan motorku. Nah, saat hendak mendekat kepada orang tersebut, anehnya motorku kembali mati. Panik saat itu, tapi ada perasaan tenang. Kenapa? Karena aku lihat mungkin di depan ada orang. Walaupun saat itu aku tidak bisa melihat jelas orang itu siapa. Namun saat motor mati, kulihat orang itu seperti melangkah mendekat ke arahku. Hei, kenapa? Pak, tolong pak, motor saya mati pak. Ucap saya seperti itu. Aku berharap orang itu mau menolong. Jarak orang tersebut dari motorku kurang lebih sekitar 15 meteran. Terdengar suara langkah berjalan mendekat. Aku nunggu. Nah, di situ entah kenapa, aku merasa ingin mengeluarkan ponselku dari saku. Tadinya aku mau mengeluarkan ponsel, aku mau nyalakan lampu flashnya. Saat itu aku rogoh HP-ku, aku keluarkan, aku nyalakan lampu flash. Aku niatnya ingin menerangi si bapak tersebut. Namun saat lampu flash dinyalakan dan kuarahkan kepada si bapak tersebut, di situ aku kaget. Aku benar-benar kaget. Kenapa? Karena yang kulihat, sosok tersebut itu berjalan mendekat. Tapi yang menyeramkannya, dia tidak mempunyai kepala sama sekali. Kepalanya ini dia teng-teng di tangan. Sedangkan lehernya ini masih berlumuran darah. Sosok itu berjalan terus mendekat. Aku
Aku panik saat itu, benar-benar panik. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari. Entah kemana saat itu. Yang pasti aku ingin pergi dulu dari tempat itu. Aku lari, aku terobos semak-semak. Aku tidak peduli harus kemana. Yang penting saat itu HP masih aku pegang. HP masih aku pegang, aku terus lari. Terus setelah aku rasa benar-benar jauh, aku berhenti. Tapi aku langsung memperhatikan sekeliling. Aku perhatikan sekeliling, sepertinya aku masih berada di tengah-tengah perkebunan karet. Entah di mana ini. Namun saat aku menghentikan langkah, tak berapa lama, terdengar kembali suara ranting dan semak-semak terinjak. Suaranya sangat jelas. Aku diam saat itu. Aku mencoba bersembunyi di bawah salah satu pohon karet. Lampu senter di HP aku matikan. Aku diam sambil berdoa, berharap tidak ada sesuatu yang menakutkan lagi. Aku berharap, aku berdoa, benar-benar berdoa saat itu, minta pertolongan. Dan tak berapa lama, aku merasakan ada sesuatu yang menggelinding tepat ke dekat kaki. Benda tersebut bulat, tapi karena situasinya benar-benar gelap, aku tidak tahu apa itu. Aku diam hingga tak berapa lama, tiba-tiba aku seperti mendengar suara dari benda bulat tersebut. Penasaran? Aku coba raih pakai tangan kanan. Nah, saat aku raih, di situ aku kaget karena benda itu lunak. Rakas-rakas aku lempar. Dan saat aku lempar, aku hendak bangun, tiba-tiba pundakku seperti ada yang memegang. Sontak, aku langsung menjerit. Dan begitu aku tengok, sosok tanpa kepala itu sudah berdiri di pinggir pohon itu. Dan yang di bawah tadi, yang bulat, sepertinya itu kepalanya. Ada terdengar suara tawa yang benar-benar mengerikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari. Aku lari kembali ke arah motor, berharap jalan yang aku lewati ini benar. Aku menggunakan insting saat itu. Sedangkan di belakang, aku mendengar suara seperti ada yang berlari mengejarku juga. Tapi aku tidak berani nengok ke belakang. Lampu dari HP juga tidak aku nyalakan. Benar-benar aku mengandalkan insting. Bahkan beberapa kali, aku harus tersandung. Bahkan tanganku baret oleh sadapan pohon karet ini. Karena posisinya gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Hingga akhirnya aku melihat motorku ini seperti ada di depan. Lekas aku pacu kakiku. Setelah dekat, tanpa menoleh ke belakang, aku langsung nyalakan kembali motor. Alhamdulillahnya, motor saat itu langsung menyala. Cuma di starter saja, langsung aku kebut saat itu. Aku berharap keluar. Tak berapa lama, akhirnya aku keluar dari area perkebunan karet tersebut. Di situ aku mulai bernapas lega. Aku masih belum berhenti. Nah, wilayahnya kan aku sudah hafal. Di situ aku putar balik, aku cari pemukiman. Berharap saat itu masih ada orang di luar. Aku mau minta tolong saat itu. Aku lari ke arah pemukiman. Nah, ternyata setelah sampai ke area pemukiman, di sana sudah benar-benar sepi. Aku tidak melihat ada orang yang di luar sama sekali. Rumah-rumahnya memang terang. Mungkin di dalam ada orang. Tapi saat itu aku tidak berani untuk mengetuk. Aku terus saja maju motorku. Hingga akhirnya aku masih tidak menemukan orang sama sekali. Nah, di situ aku berpikir lebih baik memutar saja. Ya walaupun daerahnya rawan begal, tapi setidaknya aku tidak harus bertemu dengan setan. Pikirku seperti itu. Di situ aku lihat HP. Di situ aku kaget. Kenapa? Saat
aku lihat HP, jam di ponselku ini menunjukkan pukul 1 malam. Aku langsung terdiam saat itu. Aku langsung hentikan motorku. Aku kaget. Karena perasaan dari waktu terakhir aku melihat ponsel sampai kejadian tadi, ya itu tidak sampai 2 jam. Kok ini waktunya jadi sangat lama? Aku terdiam saat itu. Saat itu aku diam di depan salah satu rumah warga. Dan saat aku sedang diam seperti itu karena kaget, aku mendengar suara pintu dibuka. Aku noleh, ternyata si pemilik rumah itu keluar. Dia tanya, "Sedang apa kamu di situ?" Lekas-lekas aku turun dari motor, aku hampiri. Terlihat bajuku ini kotor. Aku mendekat. "Pak, maaf, saya mau minta tolong, mau istirahat sebentar. Kalau bisa, sekalian saya mau minta minum, Pak. Maaf banget, Pak. Saya habis nyasar tadi, Pak." Namun orang itu melihatku dulu. Dia lihat dari bawah kaki sampai ujung kepala. Mungkin takutnya aku berniat jahat. Namun di situ aku pastikan bahwa aku ini hanya kurir, Pak, habis nyasar. Hingga akhirnya orang tersebut masuk ke dalam. Nah, aku duduk di depan rumahnya. Aku duduk, masih terdiam. Nah, saat orang itu keluar sambil membawa air minum, aku coba tanya, "Pak, maaf, saya mau tanya. Sekarang jam berapa, Pak? Apa betul jam 1?" Ucapku seperti itu. Orang itu lihat jam ke dalam. "Betul, A, jam 1. Memang kenapa?" Aku langsung benar-benar diam saat itu. Tidak bisa apa-apa. Dan tak berapa lama aku mendengar suara pesan yang masuk cukup banyak. Dan setelah aku buka, ternyata pesan itu dari teman-temanku, termasuk dari atasanku di kantor. Ya, aku belum pulang dan belum laporan keuangan sama sekali. Mungkin ya jadi pertanyaan, apa aku kabur atau bagaimana? Nah, di situ lekas-lekas aku telepon dulu atasanku. Aku jelaskan bahwa aku tadi nyasar, uangnya masih ada, paling besok saja. Tapi mau tidak mau kan, aku pernah hukuman dulu karena memang sudah melewati batas waktu. Tapi di situ aku masih bingung. Kenapa aku bisa melewati waktu yang cukup lama? Padahal tadi ketika aku mengalami kejadian tersebut, perasaan tidak terlalu lama. Melihat aku yang diam seperti itu, si bapak itu lalu bertanya, "Memang sebenarnya habis dari mana?" Di situ aku lalu menceritakan. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Nah, si bapak itu diam. Hingga tak berapa lama dia bilang, kalau sebenarnya memang daerah itu angker. Sering kejadian yang aneh-aneh. Orang nyasar, disasarin. Makanya daerah itu sepi ketika udah lewat maghrib. Jarang ada yang lewat. Kecuali orang luar yang sengaja melewat daerah itu karena tidak tahu. Tapi aku sendiri yang biasa melewat daerah itu, ya aneh. Karena baru aku mengalami hal seperti itu. Benar-benar di luar nalarku. Malam itu aku izin kepada si bapak. Izin menginap ya walaupun cuma tidur di luar. Karena aku takut harus melanjutkan perjalanan pulang. Apalagi dengan kondisiku seperti ini. Benar-benar tidak mungkin. Jadi akhirnya si bapak itu membiarkanku istirahat. Aku istirahat di sana, bahkan aku diberi pinjam dulu baju. Pagi harinya, aku ucapkan terima kasih dan langsung pulang. Saat itu aku tidak langsung pulang ke rumah, melainkan langsung ke kantor. Nah, di kantor aku serahkan dulu uang COD-an paket. Di situ aku jelaskan semua. Tapi teman-teman yang lain tidak percaya. Mereka berpikir bahwa aku mengada-ngada. Takutnya memang uangnya dipakai dulu atau gimana. Tapi aku jelaskan bahwa kejadiannya seperti itu. Tapi ya namanya orang kantor dengan alasan yang tidak masuk akal seperti itu, mereka tidak percaya. Ya akhirnya aku dihukum selama 3 hari tidak bisa mengantarkan paket. Istilahnya disuspend lah. Namun saat itu ya aku berpikir positif saja. Anggap saja ini pelajaran buatku. Karena mungkin di satu daerah aku percaya
makhluk tersebut memang ada. Ya, kalau harus mengalami hal seperti itu lagi, aku tidak mau. Tapi kenapa harus aku yang mengalami? Aku juga tidak tahu kenapa. Karena semenjak kejadian itu, aku lewat ke daerah sana pun, ya bukannya aku mau, aku tidak mengalaminya lagi. Ketika aku lewat juga, aku lihat ke arah pertigaan itu, memang ke sana hanya perkebunan karet yang penuh dengan semak-semak. Jadi benar-benar mengerikan. Aku masih ngeri ketika aku ingat aku berlarian dikejar oleh sosok malu tanpa kepala itu. Tapi ya itu menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar aku ingat. Namun kini ya aku sudah berhenti bekerja di tempat tersebut. Kebetulan aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kejadian itu benar-benar membekas di ingatanku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya ataupun dari kualitas audionya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.